Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini, walaupun keadaan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi kualitas ibadah kita jangan sampai berkurang atau luntur gara-gara kita tidak dapat berkumpul di masjid atau tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi memang dengan keadaan seperti ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah masing-masing di rumah dengan keluarga, karena ada yang mengatakan kata motivasi seperti ini, siapakah dirimu? Dirimu adalah di mana ketika kamu sendirian. Ketika kita sedang sendirian dan kita ibadah kepada Allah, maka itulah diri kita. Tetapi ketika kita ibadah kepada Allah karena banyak orang, ketika sendirian kita malas, berarti itulah diri kita. Untuk pagi hari ini, alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang di sini. Sedikit saya akan menyampaikan tentang kewajiban kita kepada Al-Quran, kalamullah, firman Allah. Menurut buku yang saya baca, bukunya Profesor Yusuf Qaradawi, kewajiban kita kepada Al-Quran ada 3. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran, yang kedua memahami Al-Quran, yang ketiga mengamalkan Al-Quran. Jadi untuk tingkatan yang pertama kita adalah membaca Al-Quran. Kalau memang di tingkatan pertama ini kita masih belum lancar atau belum bisa dengan betul untuk membaca Al-Quran, mungkin ibadah kita atau belajar kita untuk membaca Al-Quran butuh untuk ditingkatkan kembali. Banyak, alhamdulillah, sekarang orang-orang di sekitar kita yang bisa kita untuk mintai koreksi pembacaan Al-Quran kita. Kemudian yang kedua yaitu memahami Al-Quran. Tingkatan yang kedua kewajiban kita yaitu memahami Al-Quran. Setelah kita sudah cukup bisa untuk membaca Al-Quran, cukup bagus membaca Al-Quran, maka kita dituntut untuk memahami Al-Quran. Dengan pemahaman Al-Quran, insya Allah itu bisa kita tingkatkan lagi kepada pengamalan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika orang bisa mengamalkan Al-Quran, sedangkan dia paham Al-Quran, pastinya dia bisa membaca Al-Quran. Jadi ketika orang memahami Al-Quran lewat tarjamah, itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan Al-Quran. Ketika kita memahami Al-Quran itu butuh referensi kitab-kitab lain atau buku-buku lain yang memang menjelaskan ayat-ayat yang kita pahami tersebut. Jadi di penjelasan Yusuf Qaradawi itu dalam bukunya, pada zaman Rasul beberapa sahabat ada yang menghafalkan Al-Quran itu tidak sampai 30 juz. Ada yang memahami Al-Quran itu dia sampai surat apa, kemudian surat itu dia pahami, dia hafalkan, kemudian dia amalkan. Jadi tidak perlu banyak yang kita hafal, tetapi kita bisa memahami dan bisa mengamalkan. Jadi untuk tingkatan-tingkatan kita mungkin yang sudah berumur, susah untuk menghafalkan, silahkan pada saat ini tingkatkan membaca Al-Quran, tingkatkan pemahamannya, syukur-syukur kita bisa mengamalkan Al-Quran. Kemudian jika kita merasa memang belum bisa memberikan yang terbaik untuk Al-Quran, belum bisa memelihara Al-Quran, paling tidak marilah kita ajarkan kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita untuk cinta kepada Al-Quran, untuk suka membaca Al-Quran setiap hari di rumah, untuk kemudian memberikan dampak yang bagus, dampak yang positif
kepada agama Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.